Iya, Kakak menjalani itu semuanya sendiri? Ya. Berapa lama menjalaninya? Selama 45 hari ditahan dia. Anak saya biasanya tuh sama saya sayang banget. Kalau nggak ada anak saya tuh kayak saya nggak nafas. Ibu kandung kok mohon ke anaknya sendiri mau ngomong, mau ketemu. Nggak gampang. Perjuangan itu susah banget. Minta pengertian dari mereka juga, mereka belum ngerti, Kak. Ditambah anak-anak dari perempuan itu datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya, makin parah kelakuan anak-anak saya ke maminya. Kenapa? Tapi Kakak menyetujui pada saat itu? Karena ada iming-iming dari oknum itu bahwa kalau ibu mengakui ini semua, ibu akan ditangguhkan dan bisa dipertemukan dengan anak-anak. Nggak bebas ya Bu, tapi ya semacam tahanan rumah lah gitu. Sedang ramai nih dibicarakan di mana-mana mengenai kehidupan, perjalanan yang terjadi. Mungkin sebelumnya bisa nggak sih Kak diceritain dari awal gitu, seperti apa sih akhirnya terjerembab dalam persoalan yang kelam ini gitu? Ya. Dimulai setelah saya mengetahui bahwa suami saya ada hubungan lain dengan perempuan inisial NFO itu. Dan kami cekcok besar. Setelah itu dia pergi dari rumah karena tidak bisa menghadapi keributan di rumah itu, jadi beliau pergi begitu aja. Nggak lama dari situ saya dikirimi surat panggilan dari Polda Lampung terkait teguran 372 37 hektar itu ya, penggelapan dari PT suami saya tersebut. Oke. Tapi dari sebelumnya itu, sebelum cekcok itu kan kalian itu sempat menceritakan bahwa sempat ke Aussie, Ya. ke Melbourne, Ya. untuk IVF. Ya, betul. Oke. Sampai akhirnya setuju pergi ke sana tuh gimana sih Kak? Karena kan kami menikah di tahun 2007 gitu ya. Sampai 2009 itu belum dikaruniai anak. Jadi mertua saya menganjurkan untuk kami menjalani program IVF di Melbourne di tahun 2009 itu. Oke. Dan memang sudah atas persetujuan dan pembicaraan yang panjang. Sudah persetujuan. Oke. Mendengar bahwa di sana tidak mendapatkan nafkah yang layak lah, yang disetujui, yang disepakati, ada beban batin juga nggak sih Kak yang dirasakan? Nggak pernah dijenguk juga kan? Dijenguk itu sesekali ya Kak, jadi nggak setiap bulan, ya 2 bulan 3 bulan sekali lah, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Dari situ awal-awal masih biasa aja. Di tahun 2019-2020 itu mulai dikurang-kurangin secara drastis dan terlambat. Nah itu yang menyebabkan saya meminjam ke rekan saya di Jakarta. Oke. Kak, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri mendapatkan sebuah surat panggilan dari kepolisian, apa sih yang dirasakan pada saat itu? Karena sih nggak pernah ngerasain ada surat-surat seperti itu, apalagi berhubungan dengan hukum, polisi, semua itu saya kaget ya, shock. Apa sih, saya nggak pernah ngelakuin ini, itu kan nggak ngerti juga pasal-pasalnya, nggak ngerti penipuan, penggelapan apa gitu. Saya kan cuma ibu rumah tangga biasa ya kayak. Saya nggak pernah ikut campur di perusahaan manapun, apalagi perusahaan dia gitu. Saya kan cuma ibu rumah tangga biasa deh. Oke. Tapi setelah mendapatkan surat panggilan itu, ada pikiran apa sih Kak di dalam hal itu? Mungkin kayak ini maksudnya gimana ya? Karena pelapornya juga kan suami sendiri ya. Pelapornya suami sendiri, yang dilaporkan adalah istrinya sendiri gitu. Sebagai seorang istri sempat mengkonfirmasi itu kepada suaminya? Sempat, karena anehnya yang pelapornya kan adik dia sendiri. Oke. Ya kan? Adik dia sendiri nggak pernah ada urusan sama saya. Kenapa saya diadukan oleh pelapornya itu si Rendika, si adiknya suami saya itu. Saya sempat WA suami saya, apa ini kok saya dilapor-lapor dia, saya buat apa? Dia nggak pernah balas, dia nggak pernah respon gitu loh. Suami kakak sudah tidak ada respon, kakak menjalani semua prosesnya. Prosesnya itu berapa lama sih Pak? Dari 2024 Mei, kan kami cek-ceknya 2024
April gitu ya, kayak sebulan kemudian langsung ada surat panggilan dari Lampung tuh Mei sampai ke Mei 2025, jadi setahun. Satu Setiap tahun. bulannya dipanggil terus gitu Kak. Dengan kesaksian yang dengan laporan yang kakak sendiri juga bingung nih. Saya bingung, saya nggak ngerti apa-apa juga dah. Tapi selama perjalanannya akhirnya Mengetahuinya saya sempat mikir gini, oh pasti ini dia ini mau playing victim ya, karena dia nggak mau kesalahan dia itu terungkap, nggak mau kesalahan dia itu dibawa-bawa jadi di up gitu. Dia mau menutupinya dengan kesalahan saya, di mana kesalahan saya itu kan udah dibereskan oleh mertua saya di tahun 2020 tersebut. Oke. Kak, melihat dari rumitnya kehidupan yang kakak jalani, Ya. dari masa kakak pulang dari Aussie itu, apakah itu sudah tinggal bareng lagi atau terpisah? Tetap terpisah, kan dia nggak pernah, dari dia keluar dari rumah itu karena cekcok tuh sampai sekarang berarti kan saya nggak pernah ketemu lagi Pak. Nggak pernah ketemu Nggak sama pernah sekali. sedikit pun telepon, kontak, apalagi ketemu nggak. Di tahun 2020 itu setelah kakak pulang dari Aussie, Ya. kan sudah tidak tinggal bersama lagi. Apa masih? Masih. Nah, di kondisi kakak tinggal bersama lagi, itu setiap harinya tetap cekcok. Kadang-kadang sih ada cekcok, karena kan saya sering mendengar ya dari ya kabar-kabar di luaran kalau bahwa dia ada perempuan itu ya kan. Tapi beliau nggak pernah mengakuinya kan, karena saya nggak pernah ngerti. Tapi pernah mencari sosok si perempuan ini siapa, bagaimana, tinggal di mana, latar belakangnya gimana? Saya nggak bisa cari tahu, karena kan kemana-mana kan saya sama supir beliau ya, ya sama anak-anak, sama suster, sama ya ART juga. Jadi saya mau cari tahu kemana kan saya harus sendiri, nggak mungkin kan itu sama sini kayak gitu. Sedangkan dia kayak setiap menit itu video call saya, terus di mana, sama siapa, ngapain. Jadi nggak ada jeda untuk saya keluar cari tahu gitu, nggak bisa juga sih. Nggak bisa. Bisa hanya dengar gitu. Oke. Yang mengabari itu kan pasti orang-orang yang terdekat dari kakak juga. Betul. Tapi kakak pernah meminta bantuan mungkin dari teman-teman kayak coba dong tolong cari tahu ini siapa apa gimana? Nggak pernah, saya nggak pernah kayak gitu. Jadi saya masih kayak macam denial ya, sekedar udahlah, mau dengar aja ya, nggak ada bukti apa gitu. Dan mereka juga tidak memberikan foto dan lain-lain. Nggak ada. Sampai terakhir juga nggak ada bukti. Oke. Kak, sempat akhirnya persoalan hukum ini menjerat kakak. Ya. Prosesnya gimana Kak? Di dalam itu seperti apa dan kacauannya karena tidak bisa menghubungi satupun pihak keluarga? Jadi di saat terakhir kali saya di BAP di tahun 2025 Mei ya, saya ingat itu 28 Mei. Itu saya pikir kan hanya BAP biasa ya. Tapi di saat selesai BAP, salah satu penyidik saya itu bilang, Bu, ini surat penahanannya sudah keluar. Jadi mulai hari ini sampai ke 60 hari ke depan. Pertama dia bilang 20 hari ke depan. Ibu akan ditahan di Tahti Polda Lampung ini. Situ saya langsung wah, rasanya udah berkekuat, saya antara marah, sedih, takut, ya kan nggak karuan. Oke. Handphone langsung disita. Tapi dia juga nggak tunjukkan surat penyitaan. Harusnya kan mau nyita barang kan harus ada, Ibu ini surat penyitaan, tanda tangan, nggak ada. Jadi kayak pas gitu aja. Tapi pada saat proses itu, proses pemeriksaan, proses penahanan dan lain-lain itu kakak didampingi sama saat itu kuasa hukum saya kan saudara saya sendiri, saya sendiri. Dan beliau gimana ya, harusnya kan mengupayakan gimana pun caranya gitu kan ya. Dia kayak seperti udah tahu sama penyidik ini, oh hari ini bakalan Ibu Lani ditahan, dan dia ekspresi mukanya juga seperti ya kayak sudah lewat gitu. Jadi kan saya kalau aduh gimana nih, saya tahu saya ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi ya kakak menjalani itu semuanya sendiri. Ya. Berapa lama menjalaninya? Selama 45 hari ditahan di Polda Lampung. Ya. Polda Lampung. Selama 45 hari itu ada yang menjenguk atau tidak sama sekali? Di hari pertama itu saya dimasukkan di sel isolasi, sel tikus gitu ya. Sel tikus. Di satu lorong itu tahanannya, sel tahanannya itu lelaki semua, pakai baju yang ya serem-serem lah ya.
saya di situ histeris, saya takut sekali Kak, soalnya kan saya di situ cewek sendiri Iya. dan selnya itu gelap, Benar. nggak ada air, nggak ada listrik, saya ngeraung-raung di situ gitu. Oke. Tapi sempat nanya nggak sih Kak, kenapa saya dimasukin ke Selti gitu, sedangkan seharusnya kan tahanan itu bergabung dulu nih dengan tahanan Iya, lainnya. setahu saya juga begitu. Mm-mm. Saya pertama minta tolong saya di tempatkan yang di bawah aja. Saya lihat kan ada tahanan wanita tuh yang Iya. ada narkoba dan yang lain-lain. Oh nggak bisa, itu udah disuruhnya di atas, di tahanan yang di atas. Tapi itu cowok semua loh Pak, saya ini cewek sendiri. Ya udah Bu, udah ditetapkan di situ mau gimana? Oke. Dan di kondisi saat itu, apa yang ada di pikirannya kalian? Rasanya udah mau mati aja rasanya, udah nggak kuat lagi. Ditambah saya tahu saya nggak bisa dijenguk di seminggu ke depan. Oke, itu Karena seminggu pertama itu tidak bisa dijenguk sama Nggak. sekali gitu. Dan kuasa hukum pun memang sudah tidak mengupayakan apapun. Nggak mengupayakan dan nggak datang juga. Saya nyariin kuasa hukum saya mana, keluarga saya mana, nggak ada yang datang semua. Di masa penahanan sejak awal itu keluarga akhirnya tahu atau gimana Kak? Dari sebelum handphone disita itu, Mhm. saya langsung WA mama saya, itu mau ngapain itu, kata penyidiknya, saya mau telepon mama saya, udah Bu, udah harus diambil gitu. Saya sempat WA mama saya dulu. Nah, Tapi gitu. Kakak nggak tahu jawabannya apa? Karena sudah keburu Kaget kan, diambil. langsung apa, jadi mama saya pun nggak tahu lagi kok tiba-tiba hilang gitu kan. Saya juga nggak bisa dapetin handphone lagi untuk pamit atau apa gitu ke anak-anak saya semua. Oke. Secepat itu Iya. prosesnya. Sebagai seorang ibu pasti yang ada di pikiran pasti langsung anak saya gimana nih? Iya. Siapa yang mengurus? Yang di kepala saya itu cuma anak-anak aja. Di situ sudah memiliki 3 anak. Iya, Berarti. tidak. Yang pada saat itu kondisi usianya berapa aja? 16, 14 tuh. 16, 14 dan 10. Iya. Setelah itu semua anak langsung diambil alih. Memang anak saya kan di rumah kami kan ya, jadi mau pamit juga nggak bisa, jadi ya mereka ya taunya maminya pergi aja gitu Tanpa ada penjelasan. tanpa ada penjelasan. Saya nggak tahu ya pihak sana jelasinnya apa, yang jelas anak saya ya taunya mami kita pergi lah gitu. Tapi dengan proses hukum yang begitu, dengan cerita yang didapatkan bahwa pasal 372 dan Iya. 378 itu penipuan dan penggelapan. Iya. Gimana Kak sebagai seorang istri juga? Apakah di situ mencoba, ini suami saya gimana sih? Iya, saya ngerasa kok ini suami saya tega banget ya sama saya. Saya ngelakuin penipuan penggelapan di mananya nggak bisa dibuktikan apa-apa, udah langsung dijeblosin ke sana. Mau minta penjelasan dari dia nggak terima telepon, nggak. Pengacaranya saya juga nggak bisa mengupayakan untuk sounding ke sana gitu kan. Jadi udah kayak sendiri aja di dunia itu, udah kayak sendiri aja, gelap gulita, nggak tahu udah harus gimana gitu saat ini. Oke. Selama 45 hari. Iya. Apa aja Kak yang didapetin selama di sana? Pelajaran apa? Biasanya kan ada apa ya, pembicaraan batin. Iya. Apa aja sih yang pada saat itu Kakak lakuin dan dapatkan di dalam? Saya pikir, aduh ini apa yang terjadi dalam hidup saya kayak secepat itu hidup saya berubah dari atas langsung jeblos ke bawah, dan nggak ada satupun yang bisa nyelamatin saya di situ gitu. Jadi tiap hari saya ngebantuin, ini kapan saya keluar dari sini, kapan ada penyelesaian. Oke. Penyelesaian itu akhirnya 45 hari itu selesai. 45 Atau hari itu apa yang terjadi sebelum akhirnya Kakak bisa keluar dari sana? ya, sebelum 45 hari itu penyidik J itu Oknum penyidik meminta saya untuk di BAP lagi dan menyuruh saya membuat pengakuan dan keterangan palsu yang sama sekali tidak pernah saya lakukan. Kenapa? Tapi Kakak menyetujui pada saat itu? Karena ada iming-iming dari oknum itu bahwa kalau ibu mengakui ini semua, ibu akan ditangguhkan dan bisa dipertemukan dengan anak-anak. Nggak bebas ya Bu, tapi ya semacam tahanan rumah lah gitu. Seenggaknya kan lebih enak daripada di sini. Terserah ibu, kalau ibu tetap bersikeras nggak mau mengakuinya, ya ibu tetap akan di sini sampai nanti dilimpahkan saya ke jaksa. Dan Kakak akhirnya mengikuti. Akhirnya saya mengikuti apa yang diminta.
Dan tapi benar, Tidak benar sama sekali. apa yang terjadi? Saya mengakui hal-hal yang tidak pernah saya lakukan, dan itu pun dalam tekanan yang sangat-sangat luar biasa mengerikan bagi saya ya, karena saya tidak pernah melakukan itu semua, ditekan dan ibu nanti ngomong begini ya, seperti udah saya jelasin. Pertanyaannya itu menjurus ke yang hal-hal yang sangat menjijikan gitu ya. Tapi dalam hati saya, yang penting saya bisa keluar dari sini, saya bisa lepas dari ini semua. Jadi apapun situ apapun saya lakukan, yang penting saya keluar dari situ. Saya bisa ketemu anak-anak saya. Oke. Sampai akhirnya kakak bebas, apa aja nih ya? Nggak bebas karena dari situ ditangguhkan, dipindahkan ke satu rumah yang sudah disiapkan, tapi Oleh? bersama oleh suami saya. Oh, Difasilitasi di situ satu rumah kecil, tapi ada ART dan supir setel mobil. Tapi setiap Selasa Kamis saya harus wajib lapor ke Polda untuk tanda tangan di ruangan tersebut kan. oke. Berarti selama 45 hari tersebut dengan yang sudah Kalani persiapkan untuk tanda tangan Ya. dan pengakuan palsu itu, Ya. akhirnya dilepaskan, namun sesuai dengan ada persyaratan yang Ya. harus dipenuhi. Betul. Setelah itu kak, Setelah itu karena saya nggak kuat ya, tiap kali wajib lapor dan nggak ada ujungnya harus gimana gitu. Ditambah saya katanya mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya, batin saya udah nggak kuat, mental saya juga udah nggak mampu untuk jalanin itu semua kak. masukin rumah sakit jiwa oleh siapa? Oleh suami saya pun bilang sama mama saya kalau Lani, kan mama saya bilang gimana nih Rom, It's okay. gimana Lani ini sampai kayak begini kapan mau diselesaikan ya mah, kalau sampai dia mau diselesaikan dia harus masuk dulu tuh ke rumah sakit jiwa, baru nanti saya lihat hasilnya bagaimana secara tertulis di rumah sakit jiwa tersebut. Kalau memang dia nggak ada kelainan jiwa, nggak ada kelainan mental, baru saya mau pulang, mau selesai lah, mau cara gitu. Tapi kalau nggak ada bukti itu saya nggak mau, dia bilang kayak gitu. Karena tekanan itu ya saya langsung pergi dari Lampung itu Kak. Oke, kenapa akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa? Memangnya apa yang terjadi sama kakak? Apakah ada sikap atau pemberontakan yang kakak lakukan atau gimana? Ya otomatis saya udah keluar dari sel itu, terus saya ditaruh di tahanan rumah lah istilahnya. Jiwa mana yang nggak terganggu kayak ya, pasti saya kan emosi gitu, Marah-marah, teriak, segala marah-marah. macam. Saya mikir saya nih yang lain aja, maksudnya tersangka yang lain aja bisa pulang nih kan ke tempat tinggalnya, bisa ketemu anak-anaknya, bisa pakai handphone, sedangkan saya nggak boleh pakai handphone, saya nggak bisa ketemu anak-anak saya, nggak anak-anaknya, semuanya nggak boleh ketemu gitu. Jadi kayak sama aja saya di penjara tapi nggak Posisinya nggak di sel gitu. Oke. Saya nggak kuat, akhirnya ya udah saya pulang ke mama saya. Kabur? Ya. Bisa kaburnya gimana? Kan masih banyak yang menjaga juga. Sebelum saya pergi ke rumah mama saya, suami saya menarik semua fasilitas mobil, ART dan supir itu ditarik semua. Jadi kakak sendiri ya? Di situ saya tambah nggak mampu, Dikunciin? Nggak dikunci, tapi dijaga, dalam arti di perumahan itu kan ada Security? pegawai dia lah ya. Oh, gitu. Tapi kan mereka nggak menyangka kalau saya bisa pergi dari situ, dipikirnya saya tetap di situ. Mereka taunya sih nggak berani kemana-mana. Itu kapan kejadiannya? 4 bulan setelah penangguhan. Penangguhan itu di bulan Mei, Di bulan Juli ya? Oke, 4 bulan setelah itu bulan November ya, November 2025. 2020 Sampai sekarang akhirnya kakak terlepas dari itu semua. masih di tempat itu saya sampai sekarang. Ada komunikasi Dengan suami dan anak-anak? kalau sama anak-anak kadang bisa kadang enggak, karena kan dipersulit ya, saya mau kontak anak saya nggak bisa, telepon nggak bisa, apalagi ketemu ya kan. Gitu. Kalau sama suami sudah ada komunikasi? Sama sekali nggak, sama suami nggak ada kontak, nggak ada ketemu juga Sampai saat ini? sampai saat itu. Setahun lebih berarti? Setahun. Tapi statusnya kan? Masih sah sebagai suami. Tapi ada keinginan kakak untuk sudah pisah aja atau? Iya, karena saya udah nggak kuat lagi. Saya nggak kuat begini terus. Tapi belum mengurus? Belum.
Apa yang membuat kakak belum lulus? Karena saya masih dalam hati saya lebih fokus ke ketemu anak-anak saya dulu. Saya ingin bisa melihat bagaimana perkembangan mereka gitu. Kak, saya belum ke arah yang lain-lain karena fokusnya cuma anak. Sudah ada pertemuan dengan anak-anak? Terakhir karena ada urusan sekolah anak kan, jadi otomatis saya harus datang ke sekolah, mau nggak mau kan mereka nggak izin, jadi saya ketemu anak saya di situ untuk menghadiri acara anak saya, ya bisa ketemu. Tapi setelah itu sampai sekarang nggak ketemu lagi, tapi kontak pun jarang-jarang. Kalau yang ke anak saya yang laki-laki masih bisa, ya kadang-kadang lah ya, tapi kedua anak perempuan saya itu benar-benar susah, nggak ada akses. Kak, pada saat bertemu ada yang berubah nggak Dari anak-anak saya yang jelas berubah karena mereka ngeliat sosok maminya seperti ya udah orang lain, karena udah jeda waktunya lama sekali nggak ketemu. Tapi bonding itu masih ada atau justru boundaries yang ada? Mereka saya lihat kayak takut ketemu saya, kayak nggak nyaman, kayak mau pulang, mau pulang udah sibuk atau apa gitu, jadi udah nggak nyaman lah gitu sama saya. Memeluk anak? Ya dengan terpaksa mereka kayak ya, ikut aja ya dipeluk, tapi nggak dari hati mereka sendiri seperti biasa yang saya kenal anak-anak saya gitu. Merasakan pelukan anak-anak Iya betul. dengan terpaksa? Iya. Apakah pada saat Katanya itu gitu kayak bukan anak saya lagi. Anak saya biasanya tuh sama saya sayang banget. Itu udah kayak nafas saya loh kak. Kalau nggak ada anak saya tuh kayak saya nggak nafas kak. Susah banget mau ketemu aja susah. Mau kontak susah. Kayak ibu kandung kok mohon ke anaknya sendiri mau ngomong, mau ketemu. Saya ini yang lahirin loh kak. Susah payah saya ngelahirin tuh bayi tabung 3 tuh susah kak, nggak gampang. Perjuangan itu susah banget. Kita pengertian dari mereka juga, mereka belum ngerti kak. Mereka bingung maminya kemana, maminya kenapa, mereka juga bingung. nggak bisa menjelaskan apa-apa? Nggak bisa. Tapi yang besar udah mengetahui mungkin apa yang terjadi. Mungkin mengetahui tapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa komen apa-apa. Iya dia cuek aja gitu. Atau takut juga atas apa yang mungkin dilakukan oleh suami dan Ya mungkin karena mereka kan 24 jam sama suami saya, sama mertua saya. Saya nggak tahu mereka ngomong apa sama anak-anak saya sampai anak-anak saya benci segitunya sama saya. Tatapannya udah beda, perlakuannya beda. Kalau saya nggak tanya juga dia nggak jawab. Kalau misalkan anak-anak melihat ini kak, mungkin apa sih yang kakak mau sampein gitu dari yang terdalam gitu dari hati seorang ibu nih yang merindukan anak-anaknya? Helena, Roland, Elora, mami kangen sama kalian. Mami sayang minta ampun sama kalian. Mau ketemu, mau ngobrol, mau peluk kalian. Tanya kabar kalian gimana, sekolahnya gimana. Kok ngeliat mami, denger mamiku kayak sama orang lain gitu. Tolonglah kalian ya Naya, janganlah denger yang lain-lain, dengerin mami aja. Mami yang lahirin loh, mami aja yang tulus sama kalian. Ini pasti berat banget ya kak menjadi seorang ibu
berjuang, bukan hanya dalam proses melahirkan, tapi tumbuh kembangnya juga Iya. bisa dibilang tanpa kakak bisa turun langsung gitu dalam prosesnya mereka. Nggak tahu kabarnya, nggak tahu seperti apa perkembangan dan progres yang terjadi sama anak-anak. Iya. Ini kan merupakan satu buah upaya yang ibu lakukan untuk bisa kembali mendapatkan anak-anaknya berada di pelukannya. Ada nggak sih kak kayak misalkan, apakah ini pasti dari keluarga suami kakak juga tidak akan menyangka gitu bahwa Kalani akan seberani ini untuk speak up ke publik gitu, mengingat beliau ini kan juga cukup orang yang berpengaruh ya kak, memiliki power yang sangat kuat lah. Iya. Ada kekhawatiran nggak kak justru malah dengan kakak speak up malah jadi akses ketemu anak-anak makin sulit? Nggak ada yang saya takutin lagi kak, karena seperti yang tadi saya bilang, saya fokus hanya memikirkan anak-anak saya. Saya tidak meminta apapun, tidak berharap apapun dari mereka. Saya masih bisa berusaha apapun. Saya masih punya kaki, tangan, lengkap semua. Yang saya minta hanya hati nurani mereka untuk mempertemukan anak-anak saya dengan saya tanpa ada batasan-batasan atau paksaan. Nah, saya ini bukan dunia kan. Saya nggak minta sesuatu yang aneh kok. Saya nggak meminta sesuatu yang di luar nalar. Itu permintaan dari seorang ibu untuk meminta ketemu dengan anak-anaknya saja gitu kan. Jadi nggak ada yang saya takutin, karena apa yang saya omongin kan semuanya benar. Kalau saya mau fitnah baru saya salah gitu. Oke. Kak, ada nggak sih kayak di podcast sebelumnya kan kakak sempat kayak bilang bahwa saya mengetahui ini gitu, banyak hal gitu yang kakak ketahui soal keluarga suami gitu. Ya. Khawatir nggak dengan status hukum kakak yang belum clear ibaratnya sekarang? Ya. Walaupun Mabes sudah menyatakan itu selesai. Kasus sudah selesai. Itu gimana? Saya percaya karena saya tidak melakukan kejahatan apa-apa. Saya tidak melanggar hukum. Jadi mau mereka bawa saya kemana, saya percaya bahwa kuasa hukum saya akan membela saya. Oke. Upaya yang sudah dilakukan bersama tim kuasa hukum apa aja nih kak? Dia digelar perkara khusus di Mabes Polri. Ya. Setelah itu mungkin kedepannya saya akan meminta bantuan ke boleh disebutin gak? Ya. Oke. Pokoknya semua upaya akan kakak lakukan gimana caranya untuk apapun yang terjadi, proses hukum atau apa segala macam, yang penting bisa ketemu sama anak. Iya, itu yang saya perjuangkan. Oke. Gitu. Sebagai seorang ibu, Iya. Anak 16 tahun itu kan sudah dewasa ya, beranjak dewasa nih. Betul. Kakak tidak masuk di dalamnya, dalam proses tumbuh kembangnya. Iya. Ada kekhawatiran, apalagi perempuan ya? Sangat khawatir karena di masa-masa pertumbuhan anak-anak di usia yang sangat penting didampingi oleh ibu kandungnya ya kayak. Tapi mereka jauh dengan saya. Walaupun banyak suster-susternya atau mungkin pekerja-pekerja lainnya di situ, tapi sosok ibunya kan nggak ada di situ. Siapapun anak di dunia ini di usia-usia yang sangat istilahnya rentan tuh ya, butuh seorang ibu yang mendampingi mereka selalu. Untuk anak kedua juga mungkin gimana? Apalagi Apakah anak selama kedua, ini ada terapi atau apa?
Anak saya terapi dari umur 3 tahun sampai sekarang, Kak. Dan tahu sendiri kalau terapi itu kan butuh ibu kandungnya untuk mendampingi ya. Itu Hmm. ada set bounding yang memang harus Betul. tetap terjaga ya. Iya. Paling dekat sama yang mana? Semua dekat. Semua dekat. Hal apa sih kan yang biasa dilakuin sama anak-anak? Anak-anak saya itu kan sekolahnya dari pagi sampai sore ya, belum lagi mereka tuh ada ekstrakurikuler, les piano, taekwondo, basket, semuanya itu kan makan waktu udah sangat banyak ya, sampai sore sampai mau jam sampai hampir malam gitu ya. Saking kangennya kan, jadi waktunya sedikit untuk sama mami, pasti saya ajak tidur sama mami gitu. Terus di saat waktu mereka libur ya selalu maminya kemana ya anak-anak ikut. Bahkan mereka pulang sekolah udah capek pun kalau maminya pergi ya otomatis saya ajak gitu. Jadi kemanapun saya pergi nggak pernah nggak ajak anak saya. Yang paling dirindukan Kak, momen apa sih? Dirindukan setiap detik waktu sama anak-anak saya, itu yang nggak pernah saya dapetin lagi sekarang. Itu yang benar-benar buat saya rindu sekali. Mana-mana kita selalu bareng, makan bareng, bercanda bareng, nonton soal film baru, maminya selalu ikut nonton sama anak-anak. Belum lagi kalau mereka ada event perform apa kan selalu maminya ikut. Jadi ini suatu kehilangan yang sangat besar buat saya. Masih ada yang terngiang nggak Kak? Mungkin dari sebelum ini semua rumit gitu. Dari sebelumnya ada nggak sih kayak ucapan mereka yang masih akhirnya membuat Kakak masih bisa sampai saat ini? Apa? Saya kan selalu videoin mereka ngomong apa gitu ya. Tiap kali kalau misalkan dedinya bercandain, oh mami ini begini itu, dedi nggak boleh iniin mami ya, dedi nggak boleh sakitin mami. Kalau orang marah loh, tuh. Selalu maminya sedikit aja dicuil pasti anak-anak saya nggak terima, Mbak. Biasanya malah berebutan dengan sama maminya. Sekarang semua kayak nggak kenal sama maminya, kayak nggak butuh maminya. Gak seperti anak-anak yang biasa saya kenal itu, Pak. Bahkan sampai saya pas sakit juga saya minta ditelepon, tolonglah mami lagi sakit, mami mau ketemu, mami mau telepon. Susternya bisa ngomong, ya orang nggak mau. Kenapa? Ya nggak mau aja anaknya, nggak bisa dipaksa. Nah saya ke Jakarta waktu itu dari Bandung khusus mau ketemu mereka. Yang kecil nggak mau sama sekali, walaupun udah tahu maminya udah deket rumah, Ya. tetap nggak mau ketemu. Alasannya apa sus? Ya nggak tahu, nggak mau aja. Kan dia bukan balita lagi, dia udah 10 tahun. Bahkan ngomongnya sangat pinter, British banget, dewasa banget gitu. Ya ditutup akses gitu. Tapi terakhir katanya juga kan sempat kalau komunikasi sama susternya minta foto dan lain-lain, nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih. Saya bilang kalau anaknya nggak mau, suster kan kerja ya, bisa dong punya handphone, fotoin kayak anak saya. Non ini anaknya ada kegiatan ini, ada acara ini, lagi kesini, lagi liburan, lagi ketemu temen, kan bisa inform ke saya ya. Apa sih susahnya cuma gitu? Ya anaknya nggak mau loh, istilahnya anaknya nggak mau kan dia bisa inisiatif. Kesannya kayak sorry Ya. kayak dipaksakan banget. Tapi akhirnya sudah ada Ya. dari susternya atau dari pihak keluarga suami yang akhirnya memberikan update terbaru mungkin. Jujur setelah kemarin saya ke podcast yang lain, saya bicara di situ tentang hal yang serupa. Nggak lama ini anak-anak dikabarin sama susternya, Akhirnya bisa bikinin fotonya. Anaknya kesini, anaknya ada acara ini,
lengkap, perubahannya drastis banget. Kenapa kemarin nggak bisa kok Iya. sekarang tiba-tiba bisa setelah Saya kan viral? ada datanya semua, dari tanggal berapa, Oke. dari tahun kemarin malah. Info dong minimal anak saya makan apa hari ini. Oh iya non, iya. Fotoin anak saya bisa nggak? Tanpa dia tahu deh. Kan bisa, handphone canggih loh. Kalau ada inisiatif tuh apa aja ada. So sekali lagi ya, saya ini ibunya loh. Kalau saya orang lain minta data anak saya, suster nggak kasih nggak apa-apa. Saya ibunya loh, suster juga seorang ibu loh sampai gitu. Oh iya Mang, tapi kembali lagi anaknya nggak mau, anaknya nggak mau. Oke, sampai dia mau aja deh. Kapan dia mau aja, tolong kabarin saya. Sampai itu pun nggak ada, tolong suster yang inisiatif ke saya. Saya udah mohon loh sus, mau saya sembah gitu. Apa saya harus sujud gitu? Oh ya enggak non, saya cuma nyampein kalau anaknya nggak mau. Dikit-dikit ada 100 kali ngomong anaknya nggak mau gitu. Tapi percaya bahwa ini semua pasti indah. Iya. Saya kaget aja dapat kabar tiba-tiba selengkap itu, anaknya di sini non, fotonya ini, saya nggak mau. Berarti itu kan membawa dampak yang sangat besar ya. Tapi dari pihak suami belum ada hubungin sama sekali. Belum ada sama sekali, saya nggak ada dengar apapun dari pihak mereka, hanya anak saya aja. Tapi hubungan suami dengan perempuan Iya. seperti apa? Kakak tahu? Dapat update? Saya belum pernah ketemu program itu kan. Dan yang saya tahu mereka sudah punya dua orang anak. Yang saya lihat fotonya dari IG perempuan itu sekitar sebulan yang lalu lah. Tinggal di Yang saya tahu anak-anaknya aja yang tinggal bareng sama anak-anak saya di rumah saya sama suami saya, di rumah mertua saya lah intinya. Dan anak-anak perempuan itu masuk ke rumah ini disatukan sama anak-anak saya semua tanpa sepengetahuan saya loh gitu. Itu kan anak-anak saya di situ gitu. sebagai seorang istri dan ibu. Iya. Dan mertua saya malah mengizinkan itu semua terjadi gitu. Kalau perempuannya saya nggak tahu karena nggak ada update apa-apa. Gimana sih Kak melihat anak kakak harus bergabung Ya. dengan anak-anak yang ibaratnya dari Nggak tahu ibu anak siapa. ya. Ya. Segala sesuatu anak-anak yang terjadi pada anak-anak itu kan ibunya wajib tahu ya. Ibunya wajib diberitahu gitu. Ya. Itu hak saya gitu kan. Ya. Ini sama sekali nggak kasih tahu, tiba-tiba main ambil aja, taruh aja di rumah itu. Oke lah, itu rumah milik mertua saya, milik suami saya. Tapi anak-anak saya masih di situ, dan itu anak-anak dari rahim saya, dan saya juga masih sah gitu. Di mana sih hati nurani mereka gitu loh? Kok ada gitu setega itu, di mana menyatukan anak dari mana saya nggak tahu dengan anak-anak saya di situ. Anak-anak saya masih dalam masa pertumbuhan, Ya. ya kan? Meskipun ada susnya, meskipun ada pihak dari keluarga sana, tapi peran seorang ibu kan nggak akan pernah terganti. Nggak pernah bisa terganti gitu. Saya nggak tahu juga apa yang mereka bisik-bisikin ke anak-anak saya. Bukan berarti saya susun memfitnah, oh kamu ini fitnah saya apa ngapa-ngapain anak saya supaya saya benci sama saya. Tapi nyatanya kok anak saya sampai sama saya nggak mau ketemu, terpaksa mau meluk juga, telepon nggak bisa, apapun nggak mau. Ditambah anak-anak dari perempuan itu datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya, makin parah kelakuan anak-anak saya ke maminya begitu. Oke. Kak, tapi ada nggak sih Kak terakhir mungkin yang mau disampaikan ke suami? Ke suami, Ke suami? Suamiku? suamiku dan juga mertua ya. Ya boleh. Suamiku, mertuaku, saya minta maaf. Mungkin saya belum ya menjadi istri dan menantu yang sempurna. Saya sadar atas ketidaksempurnaan saya, tapi jangan jadikan itu semua
alasan untuk mengkriminalisasi saya lagi, penjarakan saya lagi atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Untuk hak asuh anak, saya ikhlas. Saya justru berharap hak asuh anak saya itu turun ke suami saya dan mertua saya, karena saya sadar sepenuhnya saya tidak mampu untuk penghidupan anak-anak saya seperti mertua dan suami saya menghidupi anak-anak saya selama ini. Akhir kata, suamiku, mertuaku, tolong jaga anak-anak aku titipkan mereka kepada kalian. Itu aja. Sesungguhnya mantan ibu itu nggak akan pernah ada. Ibu akan tetap menjadi penenang bagi anak-anaknya. Ya, betul. Meski jalannya sulit, Ya. meski yang indah mungkin sulit buat didapat, tapi jalan terbaik pasti bakal kakak dapat. Sampai jumpa semuanya. Tetap di Ngopen.